Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan mengelompokkan data tersebut ke dalam kelas-kelas. Kemudian tiap-tiap kelas tersebut dicari frekuensinya. Adapun langkah-langkah untuk distribusi frekuensi, yang pertama, tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jadi kita cari nilai maksimum atau nilai tertinggi dari data tersebut. Kemudian kita cari nilai minimum atau nilai terendah dari data tersebut. Langkah yang kedua, tentukan range atau rentangan atau sebarannya. Untuk mencari range-nya, yaitu nilai maksimum dikurang nilai minimum atau nilai tertinggi dikurang nilai terendah dari data. Langkah yang ketiga, tentukan banyaknya kelas interval, disimbolkan dengan K, dengan aturan Stargast, di mana untuk mencari nilai interval ini kelasnya itu adalah 1 ditambah 3,3 log n, di mana n itu adalah banyaknya data. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas atau disimbolkan dengan I, di mana untuk mencari panjang kelas itu atau I atau intervalnya I sama dengan range dibagi banyaknya kelas atau K ya. Berikut contoh untuk distribusi frekuensi. Di sini kita punya data hasil ujian statistika dari 40 mahasiswa ya. Datanya bisa dilihat di sini ya. Dari data hasil ujian statistika dari 40 mahasiswa ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya ya. Jadi dari data ini kita akan kelompokkan menjadi beberapa kelas, kemudian dari tiap-tiap kelas itu kita cari frekuensinya. Langkah yang pertama kita cari nilai maksimum atau nilai tertingginya dulu ya. Nah, kita lihat dari data ini. Untuk lebih mudahnya kita cari dulu nilai tertinggi untuk baris yang pertama. Pada baris yang pertama nilai tertingginya adalah 95. Kemudian nilai tertinggi untuk baris yang kedua tidak ada yang lebih dari 95 ya. Nah, berarti masih tetap 95. Kemudian baris yang ketiga tidak ada juga yang lebih dari 95 ya. Kemudian untuk baris yang keempat ada nilai 95, tapi tidak ada yang lebih dari 95 ya. Berarti nilai maksimum atau nilai tertingginya adalah 95 ya. Selanjutnya kita cari nilai terendahnya atau nilai minimumnya. Kita lihat pada baris yang pertama. Pada baris yang pertama nilai terendahnya adalah 65 ya. 65. Untuk baris yang kedua nilai terendahnya 65 juga ya. Selanjutnya untuk baris yang ketiga tidak ada nilai yang lebih rendah dari 65 ya. Berarti masih 65. Selanjutnya pada baris yang keempat tidak ada nilai yang lebih rendah dari 65 juga ya. Berarti nilai terendahnya adalah 65. Langkah yang kedua kita cari range-nya atau nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi nilai maksimumnya tadi 95 dikurang nilai minimumnya yaitu 65. Jadi 95 dikurang 65 sama dengan 30. Diperoleh range-nya sama dengan 30 ya. Langkah selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas, yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Nah, kita tahu di sini n atau banyaknya data adalah 40, berarti 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, caranya kita cari dulu nilai log 40 ya. Log 40 berapa? Kemudian dari nilai log 40 itu kita kalikan dengan 3,3. Didapat hasil 5,287. Nah, 5,287 ini yang kita tambahkan dengan 1. Diperoleh 6,287. Untuk banyaknya kelas ini berupa bilangan bulat ya. Jadi untuk banyaknya kelas di sini tidak bisa berbentuk desimal ya. Kita bulatkan ke atas. 6,287 itu sama dengan 7 ya. Jadi banyaknya kelas ini adalah 7.
Selanjutnya kita cari interval kelas atau panjang kelas. Rumusnya range dibagi banyaknya kelas. Nah, tadi nilai range-nya sudah kita dapat yaitu 30, kemudian banyaknya kelas adalah 7 ya. Berarti 30 dibagi 7 sama dengan 4,286. Nah, 4,286 ini kita bulatkan ke atas juga menjadi 5 ya. Jadi banyaknya kelas adalah 7 dan intervalnya adalah 5. Dari nilai-nilai yang kita peroleh ini kita buat ke dalam bentuk tabel. Nah, kita buat tabel kelas. Kelasnya itu ada 7 ya, berarti kita buat 7 kelas. Selanjutnya untuk intervalnya tiap-tiap kelas. Untuk kelas pertama kita mulai dari nilai terendah yaitu 65. Berarti intervalnya itu kita mulai dari 65 dengan panjang kelas adalah 5 tadi ya. Berarti hitung 65, 66, 67, 68, 69 ya. Panjangnya 5 ya. Selanjutnya untuk kelas yang kedua 70, 71, 72, 73, 74. Nah, intervalnya juga 5 ya. Untuk kelas yang ketiga 75, 76, 77, 78 dan 79. Selanjutnya untuk kelas yang keempat 80, 81, 82, 83 dan 84. Untuk kelas yang kelima 85, 86, 87, 88 dan 89. Untuk kelas yang keenam 90, 91, 92, 93 dan 94. Dan yang terakhir untuk kelas yang ketujuh adalah 95, 96, 97, 98 dan 99. Untuk kelas interval ini cukup kita tuliskan batas bawah dan batas atas kelasnya ya. Apa itu batas bawah dan batas atas? Itu adalah nilai-nilai ya. Untuk 60, 70, 75, 80, 85, 90 dan 95 ini adalah batas bawah kelas ya. Untuk 69, 74, 79, 84, 89, 94 dan 99 ini adalah batas atas kelasnya ya. Cara lain untuk menentukan interval kelas itu, misalnya untuk kelas yang pertama kan nilai terendahnya adalah 65, berarti kita mulai dari nilai 65, kemudian intervalnya adalah 5 ya. Berarti 5 itu dikurangkan 1, 65, tulis ya 65, kemudian 65 ditambah 4 sama dengan 69 ya. Berarti 65 sampai dengan 69. Kemudian lanjut di 70, kelas yang kedua ya. 70 itu intervalnya 5, 5 dikurang 1, 4, berarti 70 ditambah 4 sama dengan 74. Berarti intervalnya 70 sampai 74. Untuk kelas yang ketiga 75 ditambah 4 79 ya, berarti intervalnya 75 sampai 79. Seperti itu ya, sampai seterusnya sampai kelas yang ketujuh. Selanjutnya untuk menentukan frekuensinya kita pakai kolom bantuan yaitu kolom turus. Nah, caranya kita lihat pada data, bisa kita mulai dengan baris yang pertama atau kolom yang pertama, terserah teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari kolom yang pertama ya. Nah, nilai 68, kita lihat 68 ini masuk di kelas yang pertama, interval 65 sampai 69 ya. Karena 68 itu masuk di kelas interval antara 65 sampai 69. 65 sampai 69 itu berarti 65, 66, 67, 68 dan 69 ya. Jadi kita tulis seperti ini ya. Selanjutnya untuk nilai 84 masuk di interval 80 sampai 84. Selanjutnya nilai 75 masuk di interval 75 sampai 79 di kelas ketiga ya. Selanjutnya nilai 82 masuk di interval 80 sampai 84 di kelas keempat ya. Kemudian nilai 73 masuk di interval 70 sampai 74 ya di kelas yang kedua. Kemudian 79 masuk di kelas yang ketiga interval 75 sampai 79.
Kemudian nilai 88 masuk di interval 85 sampai 89 atau di kelas yang kelima. Selanjutnya 73 masuk di interval 70 sampai 74 ya, di kelas yang kedua. Nah, begitu seterusnya di kolom yang ketiga, kolom keempat sampai dengan kolom ke-10, sampai semua data ini kita masukkan ke dalam kelas-kelasnya ya. Begitu seterusnya sampai data ke 85 yang di bawah ini. Nilai 85 itu masuk di interval 85 sampai 89 di kelas yang kelima. Nah, kalau semua nilainya sudah kita masukkan ke dalam kelas-kelasnya, kemudian kita hitung banyaknya terus ya. Nah, pada kelas yang pertama interval 65 sampai 69 banyak terus sama dengan 9, berarti frekuensi dari kelas pertama adalah 9 ya. Selanjutnya untuk kelas yang kedua terusnya ada 4, berarti frekuensinya ada 4 ya. Selanjutnya untuk kelas yang ketiga terusnya ada 10, berarti frekuensinya 10. Untuk kelas yang keempat terusnya ada 8, berarti frekuensinya 8. Untuk kelas yang kelima frekuensinya berarti ada 6 ya. Untuk kelas yang keenam terusnya 1, berarti frekuensinya 1, dan untuk kelas yang ketujuh terusnya 2, berarti frekuensinya adalah 2 ya. Jadi untuk kelas yang pertama interval 65 sampai 69 frekuensinya 9, kelas yang kedua interval 70 sampai 74 frekuensinya 4, kelas yang ketiga interval 75 sampai 79 frekuensinya 10, kelas yang keempat interval 80 sampai 84 frekuensinya 8, kelas yang kelima interval 85 sampai 89 frekuensinya 6, kelas yang keenam interval 90 sampai 94 frekuensinya 1, dan kelas yang ketujuh interval 95 sampai 99 frekuensinya 2 ya. Nah, ada istilah-istilah yang harus kita ketahui untuk melangkah ke materi selanjutnya. Istilah yang pertama itu adalah batas atas dan batas bawah kelas interval ya. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Berarti 65, 70, 75, 80, 85, 90 dan 95 ini adalah batas bawah kelas ya. Dan 69, 74, 79, 84, 89, 94 dan 99 ini adalah batas atas kelas interval. Jadi untuk batas bawah dan batas atas ini adalah ujung-ujung dari kelas interval kelas ya, ujung-ujungnya. Kalau yang di sini adalah batas bawahnya dan ini adalah batas atasnya. Nah, ada juga istilah tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurang 0,5 ya. Jadi batas bawah kelas pertama adalah 65, 65 dikurang 0,5 adalah 64,5, berarti tepi bawah kelas pertama adalah 64,5 ya. Untuk kelas yang kedua, tepi bawahnya 70 dikurang 0,5, 69,5. Jadi tepi bawah kelas yang kedua adalah 69,5. Nah, begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ketujuh. Untuk kelas yang ketujuh, tepi bawahnya adalah 95 dikurang 0,5, yaitu 94,5. Nah, untuk tepi atas kelas interval ini adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi untuk kelas yang pertama, tepi atasnya adalah 69 ditambah 0,5 sama dengan 69,5. Jadi tepi atas kelas pertama adalah 69,5. Untuk kelas yang kedua, tepi atasnya 74 ditambah 0,5 yaitu 74,5. Ya, begitu seterusnya sampai kelas yang ketujuh. Kelas yang ketujuh tepi atasnya 99 ditambah 0,5 yaitu 99,5 ya. Nah, ada juga istilah yaitu frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi kumulatif ini ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari, caranya untuk baris kelas pertama kita tulis 9, kemudian 9 ditambah 4, 13, selanjutnya 13 ditambah 10, 23, 23 ditambah 8,
31 ditambah 6 37, 37 ditambah 1 38, 38 ditambah 2 40 ya. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, berarti kita mulai dari baris kelas pertama, kita tulis 40 karena banyaknya data adalah 40 ya. 40, kemudian 40 dikurang 9, 40 dikurang 9 31, 31 dikurang 4 27, 27 dikurang 10 17, 17 dikurang 8 9, 9 dikurang 6 3, 3 dikurang 1 2, 2 dikurang 2 0 ya. Demikian materi kita tentang distribusi frekuensi. Jadi untuk distribusi frekuensi ini langkah-langkahnya yang pertama yaitu tentukan dulu nilai maksimum dan minimumnya, kemudian tentukan range-nya, baru kemudian tentukan banyaknya kelas, dan setelah itu kita cari interval kelasnya yaitu range dibagi banyaknya kelas. Setelah semuanya diketahui, kita buat tabelnya yaitu banyaknya kelas, kemudian intervalnya, kemudian kita pakai kolom terus untuk kolom bantuan, dan setelah itu kita cari nilai frekuensinya berdasarkan banyaknya terus. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberikan pemahaman yang benar dan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.